Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik K3, materi saya terakhir ini adalah manajemen kegawat daruratan dan bencana teroris dan radikalisme ya. Memang di perusahaan, di instansi layanan ini memang resiko untuk terganggu oleh adanya terorisme dan radikalisme. Saya kira prinsip kegawat daruratannya hampir sama dengan yang lain, baik pandemi maupun gempa. Ya, minimal ada kerjasama antara safety, manajemen, dan juga perlu ada persiapan saat pra, intra, dan pasca ya, terjadinya kegawat daruratan dan bencana. Terorisme, ini kita membicarakan terorisme dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror. Ya, teror. Adanya teror ya. Rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda, merusak objek vital strategis, merusak lingkungan hidup, merusak fasilitas publik dan fasilitas negara. Ini terorisme, ya, teror, ya. Penggunaan kekerasan, terorisme itu sudah penggunaan kekerasan maupun masih ancaman kekerasan. Ya. Sedangkan radikalisme itu adalah paham, aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan atau drastis itu cepat ya, mintanya cepat. Demo buruh, upah buruh minta meningkat cepat dan ditingkatkan. Nah, akhirnya teror ya, bikin orang takut, merusak ya, radikal itu pikiran, teror itu tindakan ya, seperti itu. Nah, radikalisme ini menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada. Ciri-cirinya adalah intoleran. Apa arti intoleran? Itu adalah tidak memiliki rasa toleransi kepada golongan yang memiliki pemahaman berbeda dengan mereka. Toleransi itu artinya menghargai, wis to ben-bene seperti itu, biarkan seperti itu, asal tidak tadi mengganggu, meneror. Nah, jadi mereka juga cenderung fanatik, eksklusif, gitu. Tidak segan menggunakan cara-cara yang anarkis atau terorisme. Nah, ini di perusahaan perlu dipetakan itu. Karyawan-karyawan yang seperti itu ada nggak? Makanya nanti ada tes psikologi juga saat rekrutmen karyawan begitu kan. Nah, keadaan darurat ini didefinisikan sebagai keadaan sulit yang tidak diduga. Jadi tiba-tiba demo, ada penghasutan, ada penyanderaan, manajernya disandra, safety-nya disandra. Ya, ada ini orang K3 disandra oleh karyawan, nggak boleh pulang sampai 3 hari sebelum deal dengan pimpinan, itu ada. Oleh karena itu K3 ini harus belajar komunikasi massa yang bagus. Ya, penting ini komunikasi massa, komunikasi untuk meredakan amarah massa itu penting. Dan ini unit tanggap darurat ini penting dibentuk untuk menanggulangi keadaan darurat di tempat kerja ya. Nah, ini sesuai dengan OSAS 18001 2007 ya. Dalam klausul 447 emergency preparedness and response ya, yang kemarin di manajemen Gadar Maben K3 sudah saya jelaskan ya. Oke, untuk pra bencana ini bisa mendefinisikan potensi keadaan darurat. Demonya kapan kira-kira diprediksi, berapa orang, berapa ratus yang melakukan. Terus kalau terjadi kebakaran itu bagaimana? Berarti regu pemadam kebakaran harus siap. Terus yang tidak mampu dipadam oleh regu pemadam kebakaran itu apa aja? Peledakan spontan pada tangki, bin, silo, ya silo loh, drum dulu ya.
kebocoran gas, cairan, bahan material, ya. Contohnya terorisme, ancaman bom, perampokan, demo, unjuk rasa, huru hara, tambah lagi dengan bencana alam, ya, seperti itu. Nah, ini berarti harus mampu membentuk unit tanggap darurat, ya, ini menentukan dan menanggulangi keadaan darurat perusahaan, melaksanakan latihan tanggap darurat. Ini penting, simulasi sekali lagi di manajemen kegawat daruratan manajemen bencana untuk K3 ini, pertemuan rutin, non rutin, ya, komunikasi di grup, WA, WhatsApp dan lain sebagainya, ini penting untuk selalu mengingatkan. Dan latihan tanggap darurat ini penting melibatkan seluruh karyawan secara berkala, terutama untuk penanggulangan ini, ya, manajemen bencana terorisme itu, ya. Mendefinisikan siapa, berperan apa, bertanggung jawab terhadap apa dalam kondisi darurat, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya pembagian manajemennya, ya. Ada, nanti bisa dilihat secara detail. General manager, nama siapa, wakil ahli K3. Ini ada macam-macam koordinator. Ada regu pemadam kebakaran, ada P3K, ada regu evakuasi, regu keamanan, regu logistik, ya. Di sini juga langsung regu komunikasi internal, komunikasi eksternal, dan transportasi. Lengkap sudah. Kalau sudah ada seperti ini, insya Allah dalam penanggulangannya itu lebih mudah. Ada shiftnya, ya, shift A, shift B, shift C, ya, ada ganti shift, ya, seperti itu. Nah, ini karena memang tidak mungkin kita 24 jam ada di perusahaan dalam penanggulangan bencana terorisme ini. Ini contohnya adalah ketua menentukan dan memutuskan kebijakan tanggap darurat perusahaan. Langsung kebijakannya apa? Anggaran dana, mengundang partisipasi seluruh karyawan untuk pelatihan, menjaga pertemuan rutin dan non rutin, menyusun rencana pemulihan keadaan darurat perusahaan, ya. Wakil, apa tugasnya wakil? Nah, ini membuat laporan kinerja unit tanggap darurat, ya, membuat laporan. Terus melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana prasarana, melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait, kepolisian, pemadam kebakaran, rumah sakit, ya, dan membantu tugas ketua apabila berhalangan. Wakil. Regu pemadam kebakaran. Nah, ini contohnya. Regu pemadam kebakaran ini melangsungkan pemadam kebakaran menggunakan semua sarana pemadam api di lingkungan perusahaan secara aman, selamat, dan efektif. Aman, selamat, dan efektif. Melaporkan segala kekurangan, kerusakan sarana prasarana pemadam api di lingkungan perusahaan kepada koordinator, wakil maupun ketua unit tanggap darurat, ya. Ini memang terorisme ini harus sinergi semuanya. Regu evakuasi, nah, ini perlu nanti latihan pemadam kebakaran, perlu latihan evakuasi yang benar. Memimpin prosedur evakuasi aman, selamat, cepat. Melaporkan segala kekurangan, ya, kerusakan sarana prasarana kepada wakil maupun ketua unit tanggap darurat. Melaporkan adanya korban tertinggal. Oh, sing keri sakmene rek. Ya, terjebak lift, terluka. Ya, koordinasi kepada regu P3K, koordinator maupun wakil unit tanggap darurat, melaporkan jumlah korban dan korban tertinggal, ya. Logistik ini adalah ini mengakomodasi, ya, seluruh kebutuhan tanggap darurat, makan, minum, pakaian, selimut, ya, dan sebagainya. Transportasi
transportasi. Ya, ini penting juga mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam dan luar lingkungan perusahaan. Komunikasi baik internal maupun eksternal. Ini yang internal. Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat, dipantau terus, laporan, memastikan alur komunikasi antar regu itu dilangsungkan secara baik dan benar. Punya rig yang bagus, punya handy talkie yang bagus. Ya, bagus itu maksudnya berfungsi dengan baik. Komunikasi eksternal itu memantau seluruh informasi internal, ya, dan menginformasikan, ya, untuk konsumsi pemberitaan di luar eksternal. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat, ya, kepolisian, warga dan sebagainya. Ya. Keamanan ini adalah melaksanakan melaksanakan tindakan keamanan internal maupun eksternal selama berlangsungnya tanggap darurat perusahaan. Kalau pasca terorisme ya jelas tanggung gugat, tanggung hukum, terus juga mengembalikan alat-alat atau bangunan-bangunan yang dirusak ya karena terorisme tadi. Saya kira demikian ya sekilas tentang kegawat darurat terorisme. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.